Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya di konten kali ini saya akan berbagi informasi tentang ciri-ciri air kolam yang wajib diganti, serta indikator kualitas air kolam yang baik. Air kolam yang baik ditandai dengan ikan lele yang agresif, nafsu makannya tinggi, ikan lele tidak menggantung, airnya tidak bau, keruh, dan pekat. Nah, berikut ciri-ciri air kolam yang wajib diganti. Di antaranya ditandai dengan pertama, ikan lele menggantung atau mengambang di permukaan air kolam. Dengan menurunnya kualitas air kolam, ikan lele banyak mengalami menggantung atau mengambang. Namun ini bukan berarti setelah diberi makan. Biasanya kalau ikan lele menggantung atau mengambang setelah diberi makan itu bukan karena airnya, tapi kekenyangan. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa air kolam wajib diganti ketika ikan lele menggantung atau mengambang. Nah, itu kebanyakan pasti airnya banyak amonia yang mengendap di dasar kolam. Bisa diganti separuh, bisa juga diganti 70% ketika ikannya banyak yang menggantung atau mengambang. Nah, lebih baik itu kita melakukan perawatan air kolam dengan cara kuras air dasar kolam pagi hari dan sore hari sebelum diberi makan. Nah, ini selalu saya tekankan untuk budidaya ikan lele yang sistemnya itu konvensional. Kalau sistem kocor, kita 90% tidak usah membuka pembuangan air kolam, karena air kolam sudah dikocor, otomatis kotorannya sudah keluar dan air selalu kualitasnya bagus. Nah, ciri-ciri yang kedua air kolam wajib diganti yaitu bau air kolam menyengat, yaitu sangat bau. Nah, ketika kita mencium bau air kolam yang baunya tidak enak, ini bisa mengganggu pertumbuhan ikan lele. Jadi kita harus membuang air kolam. Nah, bisa 50%, bisa 70%. Nah, jika tidak mau membuang air terlalu banyak, kita juga harus mau membuang sedikit-sedikit pagi atau sore. Jadi ini nanti kalau tidak segera diterapkan, nanti akan timbul penyakit-penyakit pada ikan lele. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu ikan lele tidak kelihatan, yaitu karena air terlalu pekat. Nah, ini biasanya nanti kalau ikan lele sama sekali tidak terlihat waktu tidak diberi makan, itu biasanya banyak ikan yang mati di dasar kolam. Jadi perlu dilakukan pengurasan air atau pergantian air kolam. Nah, ciri-ciri yang keempat air wajib diganti yaitu ikan lele tidak nafsu makan. Nah, jadi ini ada 4 poin bagaimana kita wajib mengganti air kolam, ditandai dengan ciri ikan tidak nafsu makan. Padahal ikan lele itu terkenal rakus. Jadi kalau ikan lele tidak nafsu makan, itu dipastikan airnya kurang bagus atau ikan lele terkena penyakit. Jadi gampang kita untuk indikator kualitas air kolam yang baik, yaitu ditandai dengan ikan lele nafsu makan, ikan lele agresif, ikan lele banyak yang kelihatan aktif. Nah, seperti itu. Nah, cara menjaganya yaitu kita bisa melakukan perawatan untuk yang sistem konvensional, karena ini untuk pemula banyak yang menerapkan sistem konvensional, yaitu merawatnya pagi dan sore atau 4 hari sekali, itu melakukan pembuangan air yang agak banyak. Nah, tujuannya untuk kualitas air agar ikan cepat besar juga, agar ikan tidak terserang penyakit, karena
kita menggunakan media buatan. Beda lagi kalau kolam tanah, mungkin ada keunggulannya tersendiri. Nah, yang kedua, cara menjaganya dengan pergantian air. Nah, pergantian air ini juga harus dilakukan dengan cara seminggu sekali atau 4 hari sekali, dikuras 30% ataupun 70% untuk mengetahui kondisi di dasar kolam. Ada tengkoraknya, ada monsternya, atau ini ikan sudah wajib disortir, seperti itu. Nah, setelah diganti air untuk mencegah ikan lele agar tidak stres, bisa memberikan garam grosok. Garam grosok ini takarannya nanti ditakar masing-masing ya. Sekian misalnya sudah cukup atau tidak. Nah, nanti jenengan sendiri yang bisa menerapkan. Kalau tidak ada garam grosok, bisa menggunakan garam dapur. Nah, berikut ciri-ciri air kolam yang wajib diganti. Semoga nantinya video ini bisa bermanfaat. Konten tipis-tipis ya, ini juga sebetulnya sangat penting bagi pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.